Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 156. Chapter 1044-1046. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Kekuatan spiritual yang agung, muncul seperti gelombang besar yang tak berujung saat menyapu langit. Itu membawa tekanan luar biasa menakutkan, yang mengalir ke arah pria tua berjubah ungu itu, dengan cara seperti kilat. Ruang angkasa bergetar kemanapun ia melewatinya. Untaian garis hitam pekat menyebar dengan tenang. Meskipun kekuatan spiritual tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan, akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang meresap ke langit. Jenis tekanan ini berasal dari dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini, banyak percakapan pribadi terhenti tiba-tiba. Ekspresi beberapa orang yang mengejek arogansi Xiao Yan sebelumnya, menegang. Sekilas, mereka tampak sangat lucu. Setelah maju ke kelas Dozong, Xiao Yan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ke-7, jika seseorang berbicara tentang tingkat alkemisnya. Selain itu, karena kekuatan spiritualnya luar biasa untuk memulai, kemungkinan dia tidak akan kalah dengan beberapa alkemis tingkat 7 sejati. Kekuatan yang menakutkan seperti itu, secara alami akan melepaskan tekanan yang sangat kuat saat dilepaskan. Lupakan tentang Zheng Xiu, yang hanya seorang alkemis tingkat 6, bahkan jika ia telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7, hasil dari pertempurannya dengan Xiao Yan tidak dapat diprediksi. Penatua Chihuo tercengang, saat dia menyaksikan kekuatan agung yang menyapu langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya mengungkapkan ekspresi terguncang, saat dia melihat Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Suara serak yang membawa ketidakpercayaan perlahan-lahan keluar dari mulutnya, seorang alkemis tingkat 7. Kekuatan spiritual adalah kemampuan fundamental, yang diandalkan oleh semua alkemis untuk bertahan hidup, karena hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, seorang alkemis akan mampu mengendalikan nyala api dan berhasil memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, kekuatan spiritual secara langsung terkait dengan tingkat keterampilan alkemis. Banyak orang di Central Plains mengidentifikasi celah antara dua alkemis melalui kekuatan spiritual ini. Inilah mengapa Penatua Chihuo mampu mengungkapkan tingkatan alkemis Xiao Yan ketika dia merasakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, badai besar melanda hati Penatua Chihuo saat ini. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan hanya menjadi Dozong, bukan seseorang yang memiliki pencapaian yang begitu dalam hal keterampilan perbaikan obat. Tingkat 7, alkemis tingkat 7. Status ini memiliki bobot yang signifikan bahkan di wilayah Central Plains. Harus diketahui bahwa alkemis dari tingkat seperti itu, mungkin tidak berada di puncak dalam menara pil, tetapi pasti dianggap sebagai eksistensi teratas. Apalagi, hal yang benar-benar mengejutkan tetua Chihuo, adalah usia Xiao Yan. Bahkan dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat 7, sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu di Doki dan penyempurnaan pil benar-benar bisa digambarkan sebagai monster. Orang tua Zheng Xiu itu akan sial kali ini. Dia berani begitu sombong. Sementara Penatua Chihuo merasa menyesal untuk Zheng Xiu, penyesalan di hati Zheng Xiu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang orang tua itu rasakan padanya. Tentu saja, siapapun yang menghadapi kekuatan spiritual yang begitu agung, yang menuju ke arah mereka dari segala arah, tidak akan tampak tenang. Wajah Zheng Xiu benar-benar memutih saat ini. Matanya samar-samar menunjukkan kebodohan dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, dia bahkan lebih peka terhadap kekuatan spiritual. Kekuatan agung yang menuju ke arahnya, menyebabkan dia merasa seolah-olah dihadapkan pada lautan yang luas. Perasaan semacam ini, adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa sesepuh di Menara Pil. Selain itu, para sesepuh itu semua memiliki reputasi besar di seluruh wilayah Central Plains, tanpa kecuali. Namun, orang yang memberinya perasaan seperti itu, kali ini bukanlah sesepuh dari Menara Pil. Sebaliknya, itu adalah seorang pria muda yang tampak berusia 20-an. Seorang alkemis tingkat 7. Bagaimana mungkin? Ekspresi gila dan kejam, melonjak ke mata Zheng Xiu setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dia pasti tidak percaya bahwa generasi muda ini, yang tampak seperti anak kecil, berada di tingkat ke-7, level yang hanya bisa dia lihat. Ekspresi kejam baru saja muncul, ketika Zheng Xiu dengan cepat mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kata-kata sombong yang dia ucapkan sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan lembut, dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang spiritual tak terlihat di depannya. Bocah,
Lupakan mencoba memainkan beberapa trik di depan diriku yang dulu. Mata Zheng Xiu menatap Xiao Yan dengan seksama. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiao Yan mengangkat matanya karena teriakan Zheng Xiu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman mengejek. Zheng Xiu ini hanyalah seorang alkemis tingkat 6, namun orang ini berani memamerkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya Zheng Xiu ini sedang mencari penderitaannya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Kata-katanya baru saja terdengar, ketika kekuatan spiritual yang agung, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Itu membentuk palu spiritual seperti substansi, di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu jatuh dengan kejam dan menabrak penghalang spiritual yang tebal. Bang! Keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak yang mengejutkan menyebar. Itu segera membuka gulungan di atas tanah terbuka seperti gelombang air. Dalam sekejap, sedikit getaran muncul di tanah terbuka. Banyak retakan terbentuk. Retak, riak tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak antara palu yang berat dan penghalang spiritual. Wajah Zheng Xiu juga berubah menjadi ungu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan kekuatan spiritualnya, sebelum menuangkannya ke penghalang spiritual. Hancurkan. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk Zheng Xiu dari jarak yang sangat jauh. Jarinya menekan ke udara kosong saat dia tertawa lembut. Kata itu baru saja keluar dari mulut Xiao Yan, ketika energi pada palu berat spiritual tiba-tiba melonjak. Segera, suara retakan muncul. Banyak garis retakan dengan cepat menyebar, ke penghalang tak terlihat di depan Zheng Xiu dan tatapan kaget lainnya hadir. Ledakan. Sementara garis retakan menyebar, penghalang spiritual yang akhirnya runtuh, tidak mampu menahan serangan kekuatan spiritual yang menakutkan. Itu mengeluarkan suara, ledakan, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak terpisah. Grok, penghalang spiritual meledak. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung berubah menjadi putih. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Dia mendarat dengan keras di tanah, dan membentuk bekas retakan yang panjangnya hampir 100 meter, sebelum akhirnya berhenti. Seluruh tempat sunyi. Banyak mata kusam saat mereka melihat Zheng Xiu, yang jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Sesaat, tidak ada yang membuka mulutnya. Satu serangan, alkemis tingkat 6 dikalahkan setelah hanya satu pertukaran. Apalagi dia dikalahkan dengan cukup menyedihkan. Orang yang berhasil melakukan ini hanyalah seorang pria muda, baru berusia 20 tahun atau lebih. Keheningan berlanjut sejenak, sebelum akhirnya dipecah oleh suara seseorang yang menghirup nafas dingin. Banyak mata membawa panas yang membara, saat mereka meluncur ke pemuda yang bahkan tidak melangkah maju. Pada saat ini, semua orang bisa menebak bahwa tingkat orang ini, kemungkinan lebih tinggi daripada tingkat Zheng Xiu. Zheng Xiu adalah seorang alkemis tingkat 6. Karena Xiao Yan berasal dari tingkat yang lebih tinggi, jawaban untuk levelnya tampak jelas. Tingkat 7. Hanya alkemis dari tingkat ini yang bisa mengubah alkemis tingkat 6, menjadi keadaan yang menyedihkan dalam pertarungan kekuatan spiritual. Orang ini adalah alkemis tingkat 7. Tenggorokan orang yang tak terhitung jumlahnya berguling. Ekspresi di mata mereka juga menjadi tumpul. Alkemis tingkat 7, ini bukan kelas berat biasa. Seorang alkemis dari tingkat ini pasti akan menjadi eksistensi teratas, dalam Burning Flame Valley atau bahkan Menara Pil. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Xiu, yang terbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Sesaat kemudian mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Seorang alkemis tingkat 7. Tubuh mereka tanpa sadar merasa kedinginan, ketika mereka gemetar ketika memikirkan hal ini. Seseorang dengan keberadaan seperti itu, tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menghancurkan klan Cheng mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya, dan banyak orang yang sangat kuat akan dengan senang hati bertindak atas namanya. Kemampuan seorang alkemis tingkat 7 untuk mengumpulkan pembantu, adalah sesuatu yang tidak ada yang berani ragu. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tingkatan ini? Mengapa saya bahkan tidak pernah mendengar berita apapun tentang itu? Ekspresi Cheng Yao berubah-ubah. Pikiran terbang di sekitar hatinya. Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang penting, yang melampaui apa yang bisa disewa oleh klan seperti mereka. Dia tidak mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Tak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah, di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol, ketika Zheng Xiu bahkan tidak dapat menahan satu pertukaran dengan Xiao Yan. Itu adalah alkemis tingkat 6.
Ahli alkimia tingkat 7. Kedua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Nada mereka mengandung kegembiraan yang tidak bisa ditekan saat mereka bertanya, "Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu?" Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin adalah sesepuh klan, tetapi mereka selalu keberatan dia dipilih sebagai kepala klan. Hari ini, dia secara tidak sengaja bisa menggunakan wajah Xiao Yan untuk meredam semangat mereka. Liu Qing mungkin merasa bangga di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara samar, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua sesepuh berpikir bahwa ada orang lain yang akan campur tangan?" Kedua sesepuh tersenyum malu ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak membalas. Jika Liu Qing benar-benar memiliki teman alkemis tingkat 7, itu pasti akan membawa kegembiraan besar bagi klan Liu. "Senior ini, bolehkah saya tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini?" Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spiritual yang agung, yang menyebar di langit, langsung menghilang. Dia memandang Penatua Chihuo sebagai bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, mata tetua Chihuo dengan cepat menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyuman langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk. "Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Hehe, hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan, akan menjadi milik klan Liu." Ekspresi Cheng Yao berubah sangat buruk, ketika dia mendengar kata-kata Penatua Chihuo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat, terlepas dari seberapa tidak puasnya dia. Dia dengan kejam melirik Liu Qing. Matanya dipenuhi amarah. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasinya telah berbalik, karena penampilan Xiao Yan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap alkemis tingkat 7. Ini karena dia dengan jelas memahami betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 7. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing tertutup dengan riang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo, saat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Penatua Chihuo." Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan tersenyum sambil berkata dengan sangat sopan, "Hehe, bolehkah saya menanyakan tentang nama teman muda itu?" "Yan Xiao." Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar luar biasa. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda? Penatua Chihuo tertawa. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat Xiao Yan, tidak mungkin dia mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang pertapa gunung, dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Xiao Yan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini, tanpa membuatnya jelas. Melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, Penatua Chihuo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin Elder of the Burning Flame Valley, tapi dia hanya seorang ahli Douzong. Dia masih mempertahankan nada sopan untuk alkemis tingkat 7. "Haha, Liu Qing, lubang cacing di kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu Anda selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu Anda lakukan, hanyalah mengirimkan upeti ke Burning Flame Valley tepat waktu setiap tahun." Mata Elder Chihuo beralih ke Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah. Lubang cacing memberikan penghasilan yang sehat. Klan Liu mungkin bisa mendapatkan hak pengelolaan, tetapi mereka harus membayar sebagian sebagai penghormatan kepada Burning Flame Valley. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa alasan Penatua Chihuo bersikap sopan padanya adalah karena Xiao Yan. Sudah ada hasil tentang siapa yang akan mengelola lubang cacing. "Hehe, teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani saya yang lama ke Burning Flame Valley?" Penatua Chihuo menggosok tangannya dan tersenyum, saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Misinya adalah menemukan alkemis tingkat tinggi. Sekarang Xiao Yan telah mengalahkan Zheng Xiu setengah mati, dia akan berakhir dengan tragedi, jika Xiao Yan tidak mengikutinya ke Burning Flame Valley. Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, dan yang disebut 9 naga api petir. Meskipun Xiao Yan kurang lebih mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi, jika dia bisa melihatnya.
Bolehkah aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Hehe, kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dan membutuhkan kerja sama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan memberimu imbalan besar setelah kamu berhasil. Penatua Chihuo buru-buru berkata. Menyuling pil obat, Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan kepala lembah dari Burning Flame Valley, sepertinya tidak lebih lemah dari Feng Zunze. Pil obat yang dia butuhkan kemungkinan besar adalah tingkat 7. Tidak mudah untuk memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Kepala lembah dari Burning Flame Valley juga seorang alkemis. Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana bantuan orang luar bisa berpengaruh? Penatua Chihuo memandang Xiao Yan dengan heran saat mendengar ini. Kepala lembah dari Burning Flame Valley bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia mampu mengendalikan flame surgawi untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun kadar pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Liu Qing di sampingnya mendekati Xiao Yan dan dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera mendecakkan lidahnya. Seseorang yang bukan seorang alkemis bisa memperbaiki pil obat. Kepala lembah dari Burning Flame Valley ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun ini. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang mengandalkan api surgawi dan kontrol yang dimiliki seseorang atas nyala api. Tanpa kekuatan spiritual yang luar biasa dari seorang alkemis sejati, yang bisa melihat segala sesuatu di dalam pil obat yang disempurnakan biasanya akan memiliki kekurangan kecil. Sepertinya api surgawi yang diandalkan oleh kepala lembah api dari lembah api yang terbakar, adalah 9 naga api petir. Saat ini masih ada periode waktu sampai kompetisi pil dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley, untuk mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Misterius. Cheng Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. 3 perubahan misterius Skyfire sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan melonjak. Jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Fei Tian di masa depan, dia akan bisa melawannya secara langsung. Bagian dalam wilayah pil dipenuhi oleh para ahli. Ini akan menjadi lebih benar selama pil gathering. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Karena saya sudah campur tangan, saya secara alami tidak akan mundur. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya, sebelum berbicara dengan Penatua Chihuo sambil tersenyum. Penatua Chihuo menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Senyum di wajah lamanya juga meningkat. Dengan lambaian tangannya, seekor burung besar yang tertutup api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, saat dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku yang dulu akan menunggu teman muda di atas." Tubuh Penatua Chihuo bangkit, dan segera mendarat di punggung burung besar itu setelah suaranya terdengar. "Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley?" Lin Yan di samping buru-buru bertanya, ketika dia melihat Penatua Chihuo melompat ke belakang burung besar itu. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire Tree Misterius Cheng. Jika ini ditemukan oleh Burning Flame Valley, kemungkinan akan menghasilkan beberapa masalah. Xiao Yan mengangguk. Seseorang tidak bisa mendapatkan apa-apa jika tidak mengambil risiko. Selain itu, Burning Flame Valley adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Selama dia pintar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap dari perubahan misterius 3 Misterius Skyfire. Hehe, kudengar cukup banyak alkemis yang diundang ke Burning Flame Valley kali ini. Semuanya memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil membantu kepala lembah dari Burning Flame Valley memperbaiki pil obat, saya yakin hadiahnya akan sangat besar. Dengan reputasi Burning Flame Valley, mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum saat memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Burning Flame Valley. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah apa yang ada. Itu akan cukup, jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari Skyfire Tree Misterius Cheng. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu,
Liu Qing, ada sesuatu yang perlu saya ganggu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Aku bahkan tidak akan mengerutkan dahi selama aku bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya dan berbicara dengan sikap tidak terkendali. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiao Yan perlahan berkata. Selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. Xiao Yan tidak tahu bagaimana keadaan Dokter Peri Kecil setelah berpisah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan berita secepat mungkin. Klan Liu telah berada di wilayah tengah untuk waktu yang lama, kemungkinan kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi lebih baik daripada miliknya. Adapun Xin Lan, Xiao Yan akhirnya tidak tahu dari klan mana dia berasal. Karena dia telah berjanji padanya, Xiao Yan secara alami tidak akan bersembunyi dengan sengaja. Dokter Peri Kecil, Liu Qing membelai dagunya dan mengangguk. Dia berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke daerah Pil untuk menyelidiki. Adapun gadis bernama Xin Lan itu, akan sedikit sulit untuk menyelidikinya dari sudut pandang saya, ini seharusnya bukan nama belakangnya. Ada klan dengan berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya, tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Klannya sepertinya pernah memasuki kursi tetua Menara Pil. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang. Kata Xiao Yan. Oh, ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi sesepuh Menara Pil bukanlah faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Sekarang cakupan pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia akan menyelamatkan dirinya dari masalah berkeliaran secara acak, seperti lalat tanpa kepala. Xiao Yan mengobrol dengan dua lainnya setelah memberikan instruksi yang sesuai. Ketika burung besar berwarna merah menyala di langit mengeluarkan teriakan tajam, Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jarinya menempel di tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan bergerak, hati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia dengan mantap mendarat di punggung burung besar itu. Haha, apakah teman muda Yan Xiao sudah siap? Elder Chi Huo buru-buru berbicara sambil tersenyum, saat melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chi Huo dan berkata, Penatua Chi Huo, tolong tunjukkan jalannya. Penatua Chi Huo menyeringai, memberikan jawaban yang sopan, dan melambaikan tangannya. Burung besar di bawah kakinya menjerit tajam. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar, saat terbang dengan cepat menuju langit utara di depan banyak tatapan iri, sambil membawa angin liar yang panas. The Burning Flame Valley terletak di pegunungan Roasting Fire, di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Sekilas, itu adalah warna merah tua yang monoton. Beberapa puncak gunung berapi mengeluarkan asap putih pekat, yang menggulung dan mengembang. Terkadang, akan ada lava yang merembes keluar dari sana. Pegunungan api panggang memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena Burning Flame Valley terletak di sini. Bagian lain alasannya adalah karena lingkungan pegunungan yang keras ini. Meskipun lingkungannya tidak terlalu enak dipandang, gunung berapi yang tak berujung, telah mengakibatkan energi afinitas api di tempat ini menjadi sangat padat. Berlatih metode Ki afinitas api di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat hadiah dengan setengah usaha. Oleh karena itu, ada cukup banyak praktisi metode Ki afinitas api yang akan mengambil risiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan api panggang tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan Penatua Chi Huo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan sekelilingnya, secara bertahap terisi dengan energi alam setelah 4 jam yang singkat. Kepenuhan semacam ini secara samar-samar bercampur dengan beberapa kekerasan. Mata Xiao Yan menatap ke kejauhan, saat dia berdiri di belakang burung besar itu. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung pandangannya. Garis merah menyala ini cukup mengesankan, dan seseorang tidak dapat melihat akhirnya dengan sekilas. Hehe, teman muda Yan Xiao.
Ini adalah pegunungan api panggang. Markas besar Burning Flame Valley berada di dalamnya. Penatua Chihuo tersenyum kepada Xiao Yan saat dia melanjutkan, pegunungan api yang memanggang dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun, karena gunung berapi yang meletus sepanjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, dia perlu mengusir kekerasan di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiao Yan tidak perlu takut dengan energi kekerasan ini, karena api surgawi melindunginya, ini disebutkan dengan niat baik oleh pihak lain. Selain itu, ada banyak magical beast di dalam Roasting Fire Mountain Range yang bahkan lebih liar, kejam, dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, pegunungan api panggang ini sangat luas dan tanpa akhir. Bahkan Burning Flame Valley saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika Anda berjalan-jalan sendirian. Hehe, terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Chihuo. Penatua Chihuo melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia mengayunkan lengan bajunya, dan burung besar berwarna merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera, itu berubah menjadi pancaran api yang mengalir ke pegunungan yang terus-menerus. Setelah memasuki pegunungan api panggang, Xiao Yan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di pegunungan ini. Sekilas, sebagian besar tempat ini adalah tanah merah tua. Bahkan sepetak rumput tidak dapat ditemukan di tanah. Tampaknya lingkungan di tempat ini memang cukup keras. Suhu juga meningkat secara signifikan setelah memasuki pegunungan api panggang. Namun, suhu tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan atau Penatua Chihuo. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang terlalu khawatir. Mata Penatua Chihuo menyapu pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan peluit. Burung yang sangat merah dan merah menyala itu, secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, ia perlahan turun dan mendarat di kaki gunung berwarna merah cerah. Mata Xiao Yan melayang setelah dia melompat dari punggung burung itu. Ada dua gunung merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini bersandar dekat satu sama lain. Sebuah tangga batu berkelok-kelok menaiki gunung. Mata Xiao Yan berhenti di tempat tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan segera melintas di matanya. Ruang di sana secara samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas, ada ruang tersembunyi di baliknya. Hehe, teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiao Yan mengikuti dari belakang saat matanya perlahan menyapu. Hatinya terasa sedikit waspada. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka terhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Xiao Yan menyadari bahwa ada tembok spasial di sini. Xiao Yan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial, dan kekuatan tolak yang mengejutkan melonjak keluar, dengan kejam menolak tangannya. Dinding spasial yang kokoh. Xiao Yan menjabat tangannya. Syok melintas di matanya saat dia berbicara. Hehe, dinding spasial ini telah diperkuat oleh kepala lembah dari Burning Flame Valley saya, selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Dozun. Dozong biasa tidak akan bisa memecahkannya. Penatua Chihuo tertawa. Tembok spasial yang dapat memblokir serangan elit Dozun. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu memang layak menjadi Burning Flame Valley. Fondasi semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Penatua Chihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanannya, dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar, dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis terbelah secara lambat. Teman muda Yan Xiao, tolong. Elder Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh, setelah melangkah melalui dinding spasial. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Langkah kakinya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Ia biasa menutup matanya, sebelum langsung membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya segera menjadi padat. Tangga yang sangat panjang, yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiao Yan saat ini. Lingkungan tangga batu itu hijau subur. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara-suara orang yang samar-samar sedang ditransmisikan, berlama-lama di atas lembah tak berbatas ini. Menciptakan dunia sendiri. Sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar.
Bahkan seseorang seperti Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ketika dia melihat pemandangan yang sama sekali berbeda dari dunia biasa di luar. Hehe, ini tidak bisa dianggap menciptakan alam. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh keberadaan kelas Doseng. Namun, setelah dibangun oleh beberapa generasi kepala suku dari Burning Flame Valley saya, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Penatua Chihuo melambaikan tangannya. Namun, ada kebanggaan di antara alisnya. Pekerjaan yang terlibat dalam membangun lembah besar di dunia gunung berapi ini layak disebut besar. Xiao Yan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya. Energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar. Namun, kekerasan di dalamnya sudah lenyap. Jelas, itu telah dimurnikan. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan melirik ke langit, dan samar-samar merasa ada distorsi padanya. Jelas, seluruh Burning Flame Valley ini ditutupi lapisan ruang yang terdistorsi. Metode ini mirip dengan Akademi Dalam. Namun, jelas bahwa penghalang spasial jauh lebih kuat daripada Akademi Dalam. Xiao Yan menghela nafas kaget di dalam hatinya. Banyak suara terburu-buru tiba-tiba muncul, di sekitar hutan di sekitar tangga batu. Lebih dari selusin sosok gesit bergegas. Segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka tertuju pada Penatua Chihuo, barulah mereka mengurangi kewaspadaan di wajah mereka. Semua dari mereka lalu membungkuk hormat padanya. Sosok manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi, mereka belum terlalu tua. Namun demikian, benang doki yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiao Yan mengangguk saat melihat ini. Tampaknya bakat murid-murid muda di Burning Flame Valley ini sangat mengesankan. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti aku. Elder Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong, saat dia terbang menuju wilayah lembah yang dalam. Di belakangnya, Xiao Yan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid Burning Flame Valley mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka, ketika mereka melihat ini. Orang itu sebenarnya adalah Do Zong. Mengapa dia sangat muda? Seharusnya ada beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek mempercantik. Iya, ini harusnya. Jika ini adalah usianya yang sebenarnya, bukankah dia akan sebanding dengan Nona Huo Er? Benar, hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo Er sudah cukup. Akan menjadi pukulan yang terlalu berat, jika ada lebih banyak dari mereka. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti Penatua Chihuo dengan saksama. Mereka terbang selama beberapa menit, sebelum turun secara bertahap. Akhirnya, mereka mendarat di depan aula besar berwarna merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid Burning Flame Valley berpakaian merah berjalan di sekitar mereka. Kadang-kadang, suara orang-orang yang berdiam diri bisa terdengar, memungkinkan beberapa keaktifan melonjak di lembah yang sangat besar ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid Burning Flame Valley yang menjaga aula besar berwarna merah menyala. Mata waspada mereka berulang kali menyapu semua tempat. Tampaknya beberapa Grandmaster Alkemis lainnya telah tiba. Elder Chihuo bergumam saat dia melihat ke aula besar yang dijaga ketat. Apa yang ingin disempurnakan oleh kepala lembah Anda? Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak alkemis? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya. Hehe, tidak perlu terlalu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, kalaupun salah satu tidak dipilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan kado besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Penatua Chihuo tersenyum saat dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi. Xiao Yan semakin mengerutkan alisnya. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan tentang perubahan misterius 3 misterius Skyfire. Dia tidak berpikir bahwa Burning Flame Valley akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Aku akan menunggu dan melihat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, dia tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Penatua Chihuo tersenyum canggung saat melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan. Di belakangnya, Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat ke aula besar berwarna merah menyala. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di Burning Flame Valley ini, dia akan mendapatkan Skyfire 3 Mysterious Cheng, terlepas dari apa yang terjadi. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 156. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya.
Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.